Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Heri Yudianto, guru SMK Negeri 1 Indorojo, Gresik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang simbol kekasaran dan tanda pengejaan. Nah, kalian pasti penasaran dan bertanya-tanya, apa itu simbol kekasaran dan tanda pengejaan? Yuk, kita simak videonya. Namun sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan 1. Mengetahui harga kekasaran, 2. Mengetahui fungsi tanda pengejaan, 3. Mampu mencantumkan tanda pengejaan pada gambar. Nah, kalian di sini pernah melihat tidak proses pemasangan bearing motor? Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat proses pemasangan bearing motor, ada baiknya disimak video berikut ini. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian masih ingat kan video sebelumnya tentang suean, ada suean paksa, suean longgar, dan lain sebagainya. Kalian pasti paham tadi sebelum bearing dipasang di poros, apa yang harus pertama dilakukan? Dipanaskan. Diameter di sini ada diameter dalamnya dari bearing, dipanaskan tadi sehingga pas dengan diameter luar dari poros. Nah, saya garis bawahi, jadi agar pas. Nah, bagaimana caranya agar pas? Ada tanda pengejaan. Nah, lebih lengkapnya kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan paham, ini adalah bagian dari motor listrik yang berputar. Nah, jadi rotor namanya. Jadi rotor ini ada bagian-bagiannya, ada poros, dan di sini ada rotor yang bergerak. Nah, di perancangan mesin, nah kalian pasti paham, di poros ini ada beberapa yang harus diketahui, antara lain ketepatan ukuran. Kemudian di sini juga ada pengejaan di poros ini. Selain itu, yang perlu diperhatikan apalagi kekasaran permukaan, karena kekasaran permukaan ini nanti menentukan mudah tidaknya poros ini masuk ke bearing. Apa itu kekasaran permukaan? Kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmatika dari garis rata-rata profil yang selanjutnya disebut dengan nilai kekasaran. RA adalah singkatan dari roughness arithmetic. Apa artinya? Harga kekasaran rata-rata yang dapat dicapai. Apa itu simbol kekasaran? Simbol kekasaran adalah menyatakan tingkat kekasaran atau kehalusan dari pengejaan suatu benda yang dihasilkan dari alat atau mesin. Biasanya dilambangkan dengan huruf N. Tingkat kekasaran disimbolkan angka 1 sampai 12 atau N1 sampai 12. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar untuk perwakilan nanti yang kalian pahami apa saja. Apa itu nilai kekasaran? Bisa disimak pada tabel berikut ini. Ini adalah nilai kekasaran dalam satuan mikron. Misal 50 ini artinya tingkat kekasarannya N12. Terus panjang sampelnya yang diukur ada 8 mm. Dan ke bawah ini semakin halus. Maka jika semakin halus, maka semakin mahal biaya pengerjaannya.
karena perlu berulang-ulang pengerjaannya. Oke, untuk selanjutnya simbol kekasaran permukaan. Nah, sebelum membahas simbol, ini ada yang pertama, ini ada nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses apa saja. Garis kiri panjangnya 4 mm dan untuk yang kanan 2 kali dari yang garis di kiri. Apabila simbol seperti ini artinya nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses apa saja. Sedangkan simbolnya seperti ini, maka harus dicapai dengan proses mesin. Nah, untuk simbol yang ini, maka harus dicapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Misal, ada elemen mesin yang masih dicor, nah tidak usah dibuang. Kemudian ini yang terakhir, nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu, artinya permukaan tidak boleh lebih kasar dari A1 dan tidak perlu lebih halus dari A2. Untuk simbol ini permukaan harus dikerjakan dengan mesin tertentu. Nah, di sini dicontohkan ada tulisannya freeze, artinya harus dikerjakan dengan mesin freeze. Untuk yang simbol ini, kelebihan ukuran yang harus dilebihkan pada permukaan diberikan kelebihan ukuran sebesar 0,3 mm. Nah, sedangkan untuk simbol yang seperti ini, arah bekas pengerjaan yang diinginkan harus tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Nah, ini ada tandanya tegak lurus. Nah, untuk yang simbol terakhir ini ada angka 2,5. Artinya apa? Panjang sampel yang dianjurkan sepanjang 2,5 mm. Nah, untuk selanjutnya ada simbol arah bekas pengerjaan. Nah, untuk simbol yang pertama ini artinya apa? Arah pengerjaan sejajar terhadap bidang proyeksi. Nah, bisa dilihat pada gambar ini sejajar. Untuk berikutnya, yang ini ada tanda tegak lurus. Artinya apa? Arah pengerjaan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Jadi tegak lurus. Kemudian ada tanda silang, artinya apa? Arah pengerjaan diagonal terhadap bidang proyeksi. Nah, seperti ini. Biasanya ini untuk kartel, pengerjaan seperti itu. Kartel itu seperti ini, menyilang. Kemudian ada tanda M. Arah pengerjaan saling membelit dari segala arah. Nah, seperti ini, perhatikan gambarnya. Kemudian ada simbol C. Arah pengerjaan melingkar terhadap titik pusat permukaan. Nah, seperti ini, membentuk lingkaran. Kemudian simbol R, arah pengerjaan radial terhadap titik pusat permukaan. Nah, seperti ini, bentuknya seperti ini, radial. Nah, untuk selanjutnya simbol kekasaran itu ada bagian-bagiannya. Nah, yang ini ditunjukkan oleh huruf A kecil, nilai kekasaran atau tingkat kekasaran untuk N1 sampai N12. Untuk yang berikutnya di sini B, di sini dicantumkan apa? Cara pengerjaan, bisa produksi atau pelapisan. Kemudian di sini posisi di C ini bisa artinya apa? Panjang sampel atau contoh. Kemudian yang D, arah bekas pengerjaan. Kemudian yang E, kelebihan ukuran yang dikehendaki. Dan di sini ada kurung di C ini ada juga bisa nilai kekasaran lain jika diperlukan. Nah, untuk gambar ini bisa kalian perhatikan di sini ada proses-proses pengerjaan. Nah, ada proses pengerjaan kartel. Nah, di bagian ini, nah di sini akan dikerjakan dengan kartel. Kemudian ada lagi yang di bubut. Nah, di bubut ini dengan berapa tingkat kekasarannya? N6. Nah, seperti itu. Bisa kalian perhatikan di sini. Kemudian untuk selanjutnya untuk penugasan. Nah, gambar di bawah ini atau berikut ini silakan kalian gambar dan jelaskan nilai toleransi, simbol kekasaran dan tanda pengerjaan yang ada. Misal ini apa artinya, kemudian ini apa.
Jadi kalian jelaskan satu persatu. Kalian gambar terlebih dahulu di buku gambar, kemudian kalian jelaskan. Tiap simbol yang ada, kalian jelaskan. Nah, setelah kalian bisa mengerjakan tugas ini, kalian unggah fotonya di Google Classroom. Nah, demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Tak lupa saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.